Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih pada pelajaran 2, yaitu B. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari bersama-sama kita berdoa semoga Allah memberi kemudahan dalam pelajari materi pada kesempatan hari ini, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Pelajaran 2 B. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya agar dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga, dan kitab Allah yang wajib kita imani jumlahnya ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam, turun di Mesir untuk Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Kedua, kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam, turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Dan yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, turun di kota Mekah dan di Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, muamalah, dan penyempurna kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Selanjutnya adalah anak-anak perhatikan nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama Alkitab, buku, Al-Furqan, pembeda yang benar dan salah, Az-Zikr, pemberi peringatan, Al-Mau'idhah, pelajaran atau nasihat, Al-Hukum, peraturan atau hukum, Al-Hikmah, kebijaksanaan, Asy-Syifa, obat atau penyembuh, Al-Huda, petunjuk, At-Tanzil, yang diturunkan, Ar-Rahmat, karunia, Ar-Ruh, ruh, Al-Bayan, penenang, Al-Kalam, ucapan atau firman, Al-Busyra, kabar gembira, An-Nur, cahaya, Al-Basair, pedoman, Al-Balagh, penyampaian atau kabar, Al-Qaul, perkataan atau ucapan. Keistimewaan Al-Quran yang pertama, isinya ditujukan kepada seluruh manusia, sedangkan kitab lain hanya kepada satu kaum. Yang kedua, mengandung nilai sastra yang sangat tinggi dan tidak dapat ditandingi dengan siapapun. Ketiga, isinya memuat permasalahan hidup di dunia dan akhirat. Dan yang keempat, keasliannya dijaga Allah sampai akhir zaman. Isi kandungan kitab-kitab Allah. Adapun isi kandungan kitab-kitab Allah yang diturunkan pada Rasulnya itu sudah ada semua di dalam Al-Quran. Isi pokok kandungan Al-Quran adalah yang pertama, akidah atau keimanan, inti ajaran semua kitab. Yang kedua, ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima, wa'ad dan wa'id. Yang keenam, kisah-kisah Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Dan yang ketujuh, ilmu pengetahuan. Selanjutnya anak-anak, selain Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, Allah juga menurunkan suhuf. Apa itu kitab dan apa itu suhuf? Kitab adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada rasulnya,
dan wahyu itu dicatat di dalam lembaran-lembaran kertas. Lembaran-lembaran itu kemudian disatukan menjadi buku besar dan disusun secara sistematis sesuai petunjuk Rasul sendiri. Sedangkan suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Dengan demikian, jika kita bandingkan dengan kitab, suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab. Artinya, suhuf masih lembaran-lembaran kalau kitab sudah berbentuk buku. Secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah adalah sebagai berikut. Suhuf Nabi Adam alaihissalam 10 suhuf, suhuf Nabi Syed alaihissalam 50 suhuf, suhuf Nabi Idris alaihissalam 30 suhuf, suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam 10 suhuf, dan suhuf Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf. Baiklah anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari, kesimpulannya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup manusia, dan ajaran yang ada di dalam kitab suci dijalankan dalam kehidupan sehari-hari agar bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya, tugas anak-anak adalah tulis semua yang ada di video ini. Pelan-pelan saja menulisnya nak, karena materinya ini panjang sekali. Jadi sambil kalian menulis, sambil dipelajari pelan-pelan ya nak. Dipelajari di rumah, tetap semangat. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji, dan juga membantu orang tua di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.